A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala fi kitabin ukhra, aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Alhamdulillah, bapak-bapak pengajian Majlis Ta'lim Masjid Al-Adha kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali bermudzakarah, bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kajian kitab Fikih Sunnah ini kita sudah sampai kepada bab yang baru, yaitu bab tentang sholat. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bab toharoh, sekarang kita masuk ke bab sholat. Karena sholat kalau tidak toharoh dulu itu tidak diterima. Ini secara hukum fikih atau tata cara untuk beribadah sholat. Hadis Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini saya yakin hampir 99,9% dari kita sudah tahu tentang sholat. Bahkan anak-anak kita sudah tahu itu sholat. Namanya sholat, ya sholat. Memang perintah dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang kita melaksanakannya. Cuma dari setelah kita tahu sholat itu, sholat seperti apa, bagaimana caranya, dan lain sebagainya agar sholat kita diterima. Karena justru sholat kita lebih banyak tidak diterimanya. Bahkan orang yang sholat sendiri diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat aja celaka, gimana yang gak sholat? Itu luar biasanya ibadah satu ini. Makanya urutan dalam kitab fikih selalu sholat itu setelah toharoh. Kok kalau sholatnya gak pakai toharoh bisa jadi nomor satu. Karena sholat ini demikian pentingnya, dalam kitab fikih selalu menduduki urutan yang kedua setelah toharoh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis-hadisnya kita akan bahas di sini. Berdasarkan kitab Fikih Sunnah ini, sholat menduduki urutan yang luar biasa, di mana dikatakan la tu'addu laha manzilatan ayyatu ibadatin ukhra, yang tidak bisa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau sholat itu istimewanya ketika mendapatkan Nabi Muhammad SAW wahyunya itu langsung dipanggil menghadap. Kalau udah dipanggil menghadap itu siapapun itu berarti sangat penting. Puasa langsung melalui malaikat Jibril. Ayat haji sama demikian. Ayat zakat juga demikian. Tapi ketika kaitannya dengan ayat yang berkaitan dengan sholat, Nabi Muhammad dipanggil dalam Isra wal Mi'raj. Inilah beda keistimewaannya yang luar biasa di sisi Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan sholat itu tiang agama.
Waman aqamaha faqad aqamadin. Kalau orang yang tidak sholat sama dengan dia tidak menegakkan agama. Dan orang yang sholat dia terus berupaya menegakkan agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah sholat. Walaupun sholat kita memang belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Baru Allahu Akbar udah kemana-mana pikiran kita, Pak. Betul. Baru juga takbir sudah langsung mikir yang enggak-enggak. Padahal masuk masjid sudah khusyuk, pokoknya sudah siap. Luar biasa ketika Allahu Akbar itu sudah kemana-mana pikiran tidak bisa fokus terhadap sholat. Ini namanya adalah bukan berarti kita tidak khusyuk lantas kita tidak sholat. Ada orang pakaiannya kotor atau merasa kurang sempurna, dia meninggalkan sholat, tetap sholat. Oh, pakaiannya kotor, kalau sudah tahu kotor kenapa dipakai, kan gitu. Jadi kalau memang di perjalanan kemudian kecipratan aneka macam yang menurut kita kotor, insya Allah belum najis. Tapi kalau najis itu jelas. Najis jelas, kalau kotor belum tentu najis. Oleh karena itu, pakaian bersih apapun kalau kena najis, dia najis. Tapi kalau pakaian bersih kena kotor belum tentu najis. Debu di jalan, kena cipratan air hujan, itu belum tentu najis. Oleh karena itu, kita tetap yang diminta adalah istiqomah sholat. Saking hebatnya ini sholat, orang yang sakit pun tidak ada alasan. Loh kalau udah sakit, sholat ya sholat. Nggak ada, ini sakit. Dia sakitnya sakit demam. Kalau kena air langsung tinggi demamnya. Ya tetap aja, ada solusi yang lain. Nggak, kalau penyakitnya sulit untuk kena air, maka berwudulah. Ya berarti kan ada solusi. Berwudu, kalau tidak bisa kena air berarti bertayamum. Maaf, bertayamum. Maka tayamum inilah yang kemudian menjadi solusi. Jadi sebenarnya kenapa dalam ibadah sholat itu kalau tidak bisa wudu berarti bertayamum, itu artinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena hampir manusia pasti yang namanya kena debu atau tanah itu tak terelakkan, itu udah pasti diperbolehkan. Jadi tidak ada alasan. Kalaupun sakitnya tidak bisa dengan berdiri, menyebabkan dia tidak bisa berdiri, ya boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, ya boleh dengan berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, ya berbaring ke arah manapun, ya boleh. Kalau ujung-ujungnya hanya bisa dengan mata, ya dengan mata. Matanya gimana? Ya kedap-kedip. Kan gitu. Ngicep gitu, Pak. Kalau udah ngicep begitu kan isyarat. Hatinya berarti yang sholat. Anggota tubuhnya cukup dengan mata. Kalau nggak bisa dengan mata, berarti merem. Hatinya tetap harus sholat. Makanya saya suka lihat tuh orang di Facebook dipoto ketika itu dia minta, dia udah matanya sudah nggak bisa melek, tangannya nggak bergerak, kakinya apalagi, badannya luar biasa susah. Maka ketika itu ada tulisan, mohon ingatkan waktu sholat. Bayangkan lagi sakit, gak bisa ngapa-ngapain, sampai mata pun sulit untuk melihat, itu minta diingatkan ketika waktu sholat. Ini artinya apa? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan sampai benar-benar nyawa hilang dari jasad. Itulah perbedaannya. Bahwasanya ketika kita menegakkan sholat, bukan sebab sholat itu adalah hanya sebatas rutinitas. Kalau sudah berikrar syahadat, maka dia berkewajiban sholat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang kadang-kadang orang sebagai seorang muslim, saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji. Maka kalau orang Islam hanya ibadahnya ibadah mahdhah saja, itu bukan sebagai seorang Islam. Ketika menyatakan syahadat, orang itu otomatis sudah wajib taat kepada perintah Allah, diantaranya sholat. Jadi sholat itu bukan kehebatan seorang muslim, tetapi sholat itu adalah kehebatan orang mukmin yang dia kalau sudah berikrar syahadat, dia tidak disuruh lagi. Ada disuruh, udah sholat belum? Kalau orang Islam, orang mukmin, orang muslim, muslimah, mukminah, kalau sudah berikrar berarti dia terus sholat. Nggak perlu, saya sudah sholat.
Anda mukmin kenapa nggak sholat? Sholat nggak perlu dipertanyakan, tapi dilakukan. Karena orang yang berikrar syahadat kepada Allah dan Rasul, berarti dia siap untuk melaksanakan sholat. Karena itu kewajiban otomatis gitu. Kewajiban otomatis. Bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan dengan sengaja? Nah ini karena sibuk mungkin. Dia harus berangkat pagi aja subuh. Tadi saya di perjalanan, ya berangkat dari 3:30-an. Jam 3 udah harus siap-siap. Itu di perjalanan mobil ramai. Apalagi ya artinya mobil yang truk-truk itu besar, ya itu sudah ramai di jalan. Ketika saya berpikir, kalau di tol nih sholatnya berhenti di rest area, apa di pinggir jalan, apa nanti nunggu sampai tujuan. Jadi meninggalkan sholat karena sibuk pekerjaan, atau meninggalkan sholat karena sakit, atau meninggalkan sholat dengan unsur sengaja, ini ada hukumnya masing-masing. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu tarkis sholah, hukum meninggalkan sholat. Yang pertama hadisnya adalah dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang mukmin, seorang muslim dengan seorang kafir adalah dari salatnya. Jadi ini ada yang kalau orang kafir tidak salat ya karena kekafirannya. Ada orang muslim salat ya karena keislamannya. Tetapi ada orang muslim tidak sholat. Ya apa bedanya dengan orang kafir? Oleh karena ini menjadi pembeda. Pembeda tersendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sudah memanggil, orang muslim, mukmin itu sudah pasti sholat. Tapi ketika lagi nongkrong orang kafir, orang non-Islam dengan orang muslim, ada adzan Allahu Akbar, tetap aja duduk bareng ngopi, seakan-akan itu bukan panggilan untuk dirinya. Ini yang menjadi bahaya bagi diri seorang muslim. Jadi antara orang muslim dan orang kafir pembedanya adalah sholat. Jangan sampai, kalau yang lain urusan sama. Orang kafir pun di agama mereka juga ada yang namanya puasa. Mereka juga ada istilah pergi ke tempat sucinya. Nah, untuk urusan sholat itu beda. Mereka sholatnya beda dengan kita. Maka kita itu sholatnya yang dikatakan oleh Nabi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat, itu yang dikatakan oleh Rasul. Bagaimana Rasul sholat? Maka sholatnya pakai ruku, pakai sujud, pakai Al-Fatihah. Itu adalah bagian dari tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas, Pak, lebih detail. Yang kedua, hadis dari Buraidah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalatu. Faman tarakaha faqad kafara. Yang sudah diultimatumkan oleh Nabi kepada kita adalah tentang salat. Barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Kenapa kalimatnya kufur? Meninggalkan salat kafaro menjadi kufur. Begini. Kufur itu dalam dalam ayat lain itu dengan identik orang yang tidak mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur tidak mensyukuri nikmat. Permasalahannya nikmat apa di dalam salat itu sehingga kalau tidak salat itu menjadi kufur. Ketika menjadi orang mukmin diberikan hidayah oleh Allah, kemudian dia meninggalkan sholat, hakikatnya adalah dia meninggalkan, tidak mau menerima nikmat yang besar dalam dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kufur itu adalah orang yang berpaling, yang disebut dengan ingkar. Maka orang kufur nikmat adalah orang yang menolak nikmat dari Allah. Dan nikmat orang beriman adalah diberikan hidayah untuk bisa menegakkan sholat. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan yang di sini semua jamaah yang istiqomah itu adalah orang-orang yang soleh yang dijauhkan dari sifat kufur dan nifak.
Ini adalah anugerah yang Allah berikan, nikmat. Jadi bisa sholat itu nikmatnya luar biasa. Kok belum terasa ada orang sholat? Nah, di sanalah yang kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimat tanha ini adalah pakai sigohnya fi'lul mudhari yang artinya kadang-kadang mencegah. Kadang-kadang mencegah dari perbuatan munkar. Maka kalaupun ada orang sholat tapi masih ada maksiat, itu adalah kadang-kadang sholatnya mampu mencegah, kadang-kadang enggak. Tapi kalau banyakkan enggaknya, mungkin itulah yang harus, jangan sampai sholatnya kemudian dikurangi, sholatnya harus ditambah. Begini, Bapak, logika sederhananya, ada anak itu makannya sehari 3 kali, badannya kurus. Orang tua berpikir apa? Ini kayaknya harus dikasih vitamin. Biar apa? Biar gemuk. Biar nafsu makannya tambah. Benar, Pak? Padahal makannya sudah normal. Pagi makan, siang makan, sore makan. Tapi badannya tetap kurus. Ini kamu kayaknya kurang vitamin. Sudah kalau gitu dibelikan aja vitamin. Diberikan vitamin, kelihatan nafsu makannya. Sehari 3 kali menjadi berubah sehari 5 kali. Atau porsinya bertambah, yang biasanya cuma 1 piring, kemudian dia nambah menjadi 2 piring. Itu adalah efek dari vitamin. Maka ketika sholat kita cukup 5 waktu sehari semalam, itu bukan dikurangi, yang ada harus ditambah. Nabi mencontohkannya untuk menambahnya. Menambah malam hari boleh, menambah pagi hari boleh, menambah kapanpun sewaktu-waktu juga boleh. Agar apa? Agar muncul tadi keistiqomahan di dalam sholat, yang sholatnya itu nanti mampu mencegah dari fahsya dan munkar. Jadi ternyata sholat itu wajib ditambah. Untuk nambah ini kadang-kadang, saya mah nambahnya nanti aja kalau seandainya badan sudah gemuk, baru kemudian nambah. Sebenarnya dengan nanti saya sholatnya kalau sudah tua, nanti saya sholatnya kalau sudah nggak sibuk, nanti sholatnya kalau saya sehat. Berarti nanti saya sholatnya kalau saya sudah punya rumah yang besar. Sholatnya itu berarti berkaitan dengan kebutuhan. Padahal ketika berikrar syahadat, sholat itu otomatis harus dan wajib dilaksanakan. Dalam hadis lainnya, jadi ini kufur. Orang yang tidak sholat itu adalah orang yang kufur. Kufur nikmat karena dia tidak bisa menerima nikmat Allah yang demikian besar, mampu menjadi orang muslim, kemudian memiliki kewajiban yaitu sholat. Meninggalkan sholat orang mukmin, maka dia sama dengan kufur. Saya pilihkan hadisnya. Wa an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini Pak, kalau kalimat perang di sini bukan perangnya angkat senjata, tapi memerangi, dia itu mengajak manusia untuk bisa beribadah kepada Allah. Mengajak manusia beribadah kepada Allah itu tidak mudah. Maka dalam ayat lainnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu tata cara etika dakwah yang mengajaknya aneka macam. Ada yang perlu diajak dengan lembut, menerima. Ada yang perlu diajak dengan tegas, baru menerima. Jadi berbagai macam cara mengajaknya itu adalah tata cara dakwah, mengajak. Kemudian disebutkan di sini, wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabahum 'ala Allah azza wa jalla. Kalau mereka sudah menegakkan salat, maka mereka membayar zakat. Jadi
Ada tiga di sini urutannya. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Zakat di sini sepadan dengan sholat. Itu selalu dalam ayat Al-Qur'annya pun itu aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, kalimatnya iqamah adalah dengan syarat dan rukunnya, dengan ilmunya, bukan asal sholat. Kalau asal sholat, anak kecil pun bisa. Tapi kalau sholatnya sudah balik, dewasa, maka kita berkewajiban mengikuti syarat dan rukunnya. Harus pakai toharo. Kedua, harus mengikuti rukun sholat, terlebih sunnahnya, maka itu maknina. Ini dalam sholat nanti kita akan bahas, ini panjang. Sholat itu aneka macam, nanti bentuknya ragamnya, jenisnya ada macam-macam, termasuk sholat tasbih. Bapak, saya mau tanya, pernah sholat tasbih? Pernah ya? Kalau yang belum, sholatlah, bolehlah sebulan sekali, seminggu sekali boleh, sebulan sekali nggak apa-apa, ya setahun sekali juga boleh. Jadi sholat yang kalau kita sholat tasbih ini adalah dicontohkan oleh Nabi. Jadi sholatlah, semua sholat yang dicontohkan oleh Nabi, baiknya kita ikutin walaupun itu tidak rutin. Yang pasti pernah kita melakukannya. Memang berat kalau seandainya merutinkan. Nabi sendiri ketika sholat kaitan dengan sholat tarawih, itu khawatir menjadi wajib, maka Nabi agak mengendurkannya agar umatnya tidak merasa keberatan. Sebab yang dicontohkan oleh Nabi luar biasa. Kalau kita yang kulitnya saja istiqomah di salah satu sholat itu udah hebat. Kita paling tidak mulai dari sholat jamaahnya, ya sholat 5 waktunya itu jamaah, itu udah hebat. Istiqomah di situ aja, hidupnya akan berkah. Nggak perlu ditanya berkahnya apa. Paling tidak berkahnya keluarga aman, keluarga sakinah mawadah. Ya Pak ya, coba Pak, 5 waktu berada di rumah, istri kan jadi senang, anak juga merasa dekat. Ini adalah keberkahan dari karena sholat. Apalagi sholat subuh. Makanya luar biasa sholat subuh dengan sholat isya. Jadi 2 waktu ini yang demikian berat. Subuh karena memang lagi enak dan nikmatnya. Jadi kenikmatan dunia ini kalau saya kiaskan, analogikan, sholat subuh itu adalah sholat yang memotong kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, Pak, saya tanya sekarang, siapa yang mau mati? Pasti jawabannya tidak mau. Tapi nggak mau juga kata Allah pasti akan mati. Betul. Ketika hidup di dunia itu adalah kenikmatan, tetapi ini akan dicabut. Yang bahasa hadisnya disebut al-ladzat, kenikmatan dunia. Maka ketika lagi enak-enaknya tidur, kemudian adzan subuh, Allahu Akbar, adzan subuh, lagi enak tidur, harus bangun. Itu memotong kenikmatan dunia. Artinya, dunia itu pun akan begitu kita tinggalkan. Lagi menikmati, lagi pas jaya-jayanya, lagi pas luar biasa berkuasanya, Allah cabut nyawanya seketika, kira-kira mau bisa ngapain? Uang yang ditumpuk demikian banyak gak bisa ngebantu. Wong anak yang demikian luar biasa sampai S3 pun gak bisa membantu. Yang membantu adalah amalnya. Inilah kenapa Nabi mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati. Kenapa? Karena orang yang mengingat mati itu akan senantiasa ingat akhirat. Kalau sudah ingat akhirat yaitu ingat Allah. Maka kalau sudah ingat Allah maka dia akan taat kepada Allah. Berarti dia ingin menikmati kelezatan alam akhirat yang tiada batas. Alam dunia masih ada batasnya. Umur 50 tahun aja apa batasnya? Makan itu pun sudah diatur. Oh, makan yang bersantan dikurangi. Makan berminyak dikurangi. Betul. Itu mengurangi apa? Mengurangi kenikmatan. Jadi di dunia itu semuanya akan dikurangi.
Semakin kita usianya semakin tua akan dikurangi. Gula yang manis-manis jangan. Karena usianya sudah 50 ke atas. Atau sekarang kadang-kadang nggak 50 ke atas, 50 ke bawah juga 40 sudah mulai dikurangi. Ini kolesterol. Jangan dulu. Kalau dimakan nanti bisa pusing, sholatnya bisa terganggu. Itu sudah mulai diatur. Kenikmatan dunia itu akan seperti demikian. Ujung-ujungnya benar-benar diputus adalah putus rezekinya pun ketika dia mati. Beda ketika Allah berikan orang yang mati yurzakun wahum yurzakun. Siapa? Orang yang fisabilillah. Orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah disebut dengan syahid. Mereka akan diberikan rezeki walaupun sudah meninggal. Rezeki mereka artinya kenikmatan. Maka kenikmatan yang hakiki yaitu ketika setelah hidup di dunia. Nah, selanjutnya saya akan baca beberapa kaitan yang dengan bab salat. Yang pertama, alaman tajibu. Kepada siapa salat diwajibkan? Sudah jelas di sini hadisnya dari Siti Aisyah. Tajibu shalah 'alal muslim aqil al-baligh. Atas orang muslim berakal baligh. Anak-anak kita salat itu diajak, Pak. Kita amar ma'ruf kepada keluarga. Diingatkan, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, itu ke anak kita dulu. Kalau ke orang lain, nanti setelah anak kita. Oh, anak kita pokoknya kalau pagi harus digebrak. Biar mereka tahu kalau seandainya tidur itu memotong kenikmatan dunia dengan cara sholat. Bangun dari tidur, kemudian dia mengerjakan sholat subuh, itu adalah tahu, oh ternyata ada batasan-batasan. Sejak kapan? Dari kecil. Oh, kalau anak kita tidak dari sekarang, itu nanti lebih sulit menanganinya. Makanya bersyukur kalau saya yakin bapak-bapaknya aja pagi ini sudah duduk di sini, anak-anaknya sudah bangun sama. Sudah ditanganin. Istrinya juga sudah duluan. Ini menunjukkan bahwa kita cinta anak, cinta keluarga, yang ujung-ujungnya nanti anak itu yang akan menarik kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita, ya anak, berarti gitu. Dan di surga penghuninya boleh memilih siapa yang dikehendakinya untuk masuk surga. Inilah makanya bersuhbah dalam keluarga, bersuhbah bersama ulama, itu tidak lain agar mendapatkan syafaat Nabi melalui orang-orang yang kita cintai, sebab di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, mudah-mudahan kita orang-orang yang demikian. Kita kalau seandainya bukan kita, ya siapa? Gitu ya. Kita minta syafaat Nabi Muhammad, ya paling tidak dengan cara demikian. Sholatus sobi. Kalau anak-anak kita ajak ke masjid, itu harus, Pak, diajak. Jadi kita mendidik mereka itu adalah mengenalkan rumah Allah yang harus seperti apa, bagaimana, itu dari kitanya. Kalau nggak dikenalkan, ini kebanyakan merepotkan kita. Ketika kita sudah tua, anak-anak masih belum. Kalau dia tidak taat kepada Allah, pasti dia akan tidak taat kepada orang tuanya. Tidak ada anak yang taat kepada orang tua, kemudian dia menjadi taat kepada Allah. Anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia taat kepada orang tua. Hadis Nabi selalu menegaskan di sana, banyak sekali yang mafhumnya, kalau orang tua itu mengajarkan kepada anaknya, seperti kisah Luqman, ya. Kisah Luqman adalah mengajarkan kepada anaknya, ala tusyriku billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Artinya harus taat kepada Allah. Maka kalau taat kepada Allah, berarti anak ini nanti akan berbakti kepada orang tua. Coba banyak kisah seorang anak yang membangkang, yang durhaka kepada orang tuanya karena dia jauh dari Allah. Tidak mungkin dekat kepada Allah dan taat kepada Rasul kemudian anak jadi membangkang. Tidak. Makanya kenapa dari sejak kecil, sejak dini anak dikenalkan untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, agar apa? Agar anak itu berbakti kepada kita. Oh, anak saya udah S3,
Tapi nggak pernah, naudzubillah, sholat nggak pernah. Kepada Allah nggak tahu. Ada anak wanita, seorang gadis sudah dewasa mau kena nggak tahu peralatan sholat apa saja. Bagaimana dia mau berbakti kepada orang tua? Kepada Allahnya saja dia tidak kenal. Coba bedakan Pak. Anak yang kenal kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berbakti kepada orang tuanya. Inilah makanya keuntungan orang tua yang mengenalkan kepada anaknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itu kelebihannya, dia akan menjadi anak yang berbakti. Makanya anak yang soleh itu adalah diantaranya yang mendoakan orang tuanya, kesolehannya, kesolehan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kan? Wawaladin solehin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, solehnya itu adalah soleh kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mudah mendoakan orang tuanya. Bagaimana dia akan mendoakan orang tuanya, mengenal Allah dan Rasulnya aja tidak. Salatu sobi wasabiyu wa inkanat salatu ghairu wajibah alaihi illa annahu yanbaghi liwalihi an ya'murahu biha. Walaupun sholat untuk anak kecil tidak wajib karena belum berakal, belum balik, tetapi orang tuanya hendaknya untuk menyuruh, mengajaknya mengerjakan sholat. Idza balagha sab'ina sinin, kalau sudah mencapai umur 7 tahun, wa yadribu ala tarkiha, diberikan pengajaran dengan cara dipukul pada bagian yang tidak menyakitkan karena sebab meninggalkan sholat. Kepada anak kita, wa idza balagha 'ashran, kalau sudah mencapai umurnya 10, liyatamuranna 'alaiha wa ya'tadaha ba'dal bulugh, itu hendaknya dijadikan kebiasaan, tidak boleh ditinggalkan. Ini hadisnya begini, dari Amr bin Shu'aib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis sholati idza balagu sab'an. Ya Pak ya, ini dasar hadis kenapa anak kita itu wajib kita ajarkan sholat. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat kalau sudah mencapai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Boleh dipukul dengan pukulan yang membuat dia sadar, si anak itu, apabila sudah mencapai umur 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaji'. Kalau sudah umurnya 7, 10 tahun lah, itu hendaknya kalau tidur dijauhkan, dipisah. Jangan tidur itu ngikut orang tua umur 10 tahun. Kenapa? Karena beda. Sudah dianggap itu tata cara dalam Islam. Ini ketika Islam mengajarkan kepada kita begini. Kenapa di dalam hadis ini ya? Ini sahih ala syarti Muslim, hadis dari Amr bin Shu'aib ini, karena anak ketika dipisahkan pada usia 10 tahun tidurnya tidak dengan kita, dengan orang tuanya, kan ada ya, anak masih ngekor, nguntit, tidur masih dengan orang tua. Itu tiada lain adalah aurat orang tua tidak boleh dibuka semaunya kepada anak yang sudah melewati usia 10 tahun. Di dalam Al-Quran itu ada tata cara etikanya, ketika siang hari bagaimana, ketika lagi gerah, orang tua harus membuka aurat yang mana, sehingga boleh dilihat sama anak. Itu ada tata caranya. Ini banyak kejadian ketika anak udah usianya belasan tahun masih digabung, apalagi anak yang perempuan dengan laki masih tidur bareng. Itu harus dipisah. Jangan digabung. Dengan orang tua saja tidak boleh digabung, apalagi dengan saudara-saudaranya yang beda jenis. Ini Islam ajarannya sampai demikian. Kenapa di dalam kaitan dengan tidur ini ada tata caranya dipisah, kemudian berkaitan sepadan dengan sholat? Karena si anak ini ketika dia sholat agar terhindar dari maksiat. Jadi kalau seandainya maksiat jalan, karena memang sholat jalan, maksiat jalan, ini namanya kita tidak berusaha untuk memahamkan kepada anak tentang faidah daripada sholat itu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka bapak-bapak, anaknya itu umur yang 7 diajak ke masjid. Udah umur 10 meninggalkan sholat, agak ditegasin.
Digalakin sih jangan, ditegasin ya. Tapi ingat, yang terbesar pengaruhnya kepada anak adalah perilaku orang tua. Nah, udah adzan, sana salat. Bapak udah tua, nanti belakangan. Ini yang kadang-kadang membekas di anak. Nanti kalau sholat tua aja lah, bapak saya juga sholatnya ketika tua. Gitu. Ini yang salah kaprah. Makanya anak mencontoh orang tua harus mencontohkan kepada anak yang baik-baik. Mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, lis salati awqatun mahdudah. Salat itu punya waktu khusus. Waktunya apa saja? Sini disebutkan. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menegaskan bismillahirrahmanirrahim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah sudah termaktub waktunya, tata caranya sudah dicontohkan. Itu yang berkaitan dengan waktu sholat. Secara global saya akan sebutkan di sini bahwa waktu duhri. Ini kenapa sholat? Kita Pak dalam Al-Quran tidak menemukan secara detail duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu tidak ada dalam Al-Quran tertulis demikian. Kita tahunya dalam hadis Nabi SAW. Maka di dalam hadis itu adalah menegaskan dan lebih mendetailkan, menjelaskan tentang sholat yang global di dalam Al-Quran, ditafsil, dibuat lebih terperinci oleh hadis. Di antara waktu-waktunya waktu duhur. Diriwayatkan dari Anas, karena Nabi SAW idastaddal bardu bakaru bis sholah, wa idastaddal hur abroda bis sholah. Ini sholat duhur Pak. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Saya membacakan ini biar nanti jangan ada sholat duhurnya tergesa-gesa, terburu-buru. Karena memang keadaannya dia habis kerja, panas. Itu hadis ini dasarnya dibolehkan beristirahat. Jangan langsung terburu-buru sehingga tidak menjadi khusyuk sholatnya. Apabila datang waktu, karena ini kan musimnya kalau di wilayah Timur Tengah, musimnya itu kan ada 4 musim. Di antaranya musim dingin. Kalau datang waktu musim dingin, maka sholatnya itu diawalkan. Apabila datang musim panas, maka abroda bis sholah. Sholatnya itu mengambil celah adem. Ini lagi terik-teriknya. Jam 12 siang, kemudian habis kerja, demikian panasnya, kita diperkenankan untuk bisa 5 menit atau beberapa menit bisa membuat suasana jadi adem. Jadi tidak mesti langsung. Ini dasar daripada bahwasanya abridu bidzuhri. Ademkanlah, buatlah dingin untuk sholat duhur. Karena ketika jam 12 tepat itu kan yang disebut dengan daripada cipratan api neraka. Maka ketika kita mengademkan diri tidak langsung dalam suasana yang demikian panas, itu menunjukkan kita memang dibolehkan dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, dibolehkan kita untuk beberapa saat beristirahat. Ya Pak ya. Jadi tidak mesti harus langsung. Umpamanya Allahu Akbar padahal baru dari ladang, dari sawah, atau dari bekerja, masih panas. Boleh beristirahat beberapa saat, ketika sudah siap, baru kemudian sholat. Ya Pak ya, itu tata caranya, demikian. Ini hadis lainnya saya bacakan juga dari Abi Dzar. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fis safarin. Abi Dzar ini bersama Nabi dalam satu perjalanan. Faradal muadzinu an yu'adzana dzuhra. Seorang muadzin ketika dia mau beradzan zuhur, maka Rasul mengatakan faqala abrid. Nanti biar adem dulu. Jangan langsung adzan. Summa arada an yu'adzan faqala abrid.
Mau adzan lagi, kata Nabi, nanti tunggu sampai adem. Marotaini aw salasan, sampai 3 kali. Hatta ra'aina fi fai'at tulul. Fai'at tulul itu adalah adillu alladhi ba'da zawal. Pak, kalau jam 12 siang itu kan matahari tepat berada di tengah-tengah kita, sampai Nabi itu memerintahkan agar mataharinya condong. Condongnya memang salat duhur itu adalah matahari condong, tidak boleh pas tepat di atas kepala. Qala inna siddatal hurri min faihi jahannam. Karena kata Nabi, sesungguhnya dahsyatnya panas terik matahari itu pada siang hari min faihi jahannam, dari lidahnya api neraka. Oleh karena itu pada waktu duhur kita menunggu sampai memang keadaan sudah siap untuk sholat. Jadi terburu-buru dalam keadaan yang panas juga tidak bagus. Apalagi di rest area, Pak. Masuk rest area penuh kan. Nah itu sampai ambil suasananya setelah kita sejenak beristirahat, kemudian kita menegakkan sholat. Tapi kalau sekarang sholat masjidnya sudah banyak ini pakai AC pendingin. Walaupun sepanas apapun masuk adem kan. Jadi tidak ada alasan kalau sekarang menunggu lagi sampai suasana adem. Kalau udah masuk masjidnya adem, yang panas itu kan di luar masjid. Gitu. Sekarang masjid sudah pakai pengadem semuanya. Salat asar disebutkan di sini adalah yadkhulu bisayrurati dhilli syai' mislihi ba'da fai'iz zawal. Lebih cenderung lagi salat asar lebih bayang-bayang kita lebih memanjang daripada sholat duhur. Waktu asar sekarang, kalau nggak salah, jam berapa? Jam 3. Jam berapa, Pak? Jam 3:18 ya? Jam 3:18 atau 17. Berarti jam 3 persiapannya, jam 3:15. Itu sudah di rumah semua ya, Pak ya? Oh, belum, bagi yang di rumah. Di kantor berarti sholatnya, jangan di jalan. Ya kalau di jalan itu bisa bahayakan. Sholat yang di perjalanan, di kantor boleh, kemudian di musola atau di masjid bersinggah juga boleh, dimanapun sungguhnya tanah Allah itu menjadi masjid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menghitung waktu isyraq itu. Waktu isyraq itu jam sekarang. Jadi 1 jam dari adzan subuh. Itu isyraq sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada kita pernah mungkin ya masa muda atau di usia yang masih SMA atau SMP meninggalkan sholat karena kita belum paham. Kita meninggalkan, tapi ingat sekarang, kayaknya saya dulu pernah setahun ninggalin sholat. Atau kayaknya saya dulu pernah beberapa kali ninggalkan sholat. Atau di usia kita yang sekarang dalam perjalanan kita meninggalkan sholat. Perjalanan jauh ke Surabaya, kemudian sholat jadi lupa. Ya. Nah ini bagaimana caranya kita mengerjakan sholat yang sudah tertinggal. Ini ada beberapa pendapat. Kalau dalam kajian fikih, itu ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah, karena sholat tidak boleh ditinggalkan, dia tidak boleh tergantikan. Dia harus mengerjakannya ketika dia ingat. Idza dzakaraha falyusalliha. Seperti orang yang tertidur pun kemudian bangun, sholatlah. Jam berapapun itu. Contoh, tertidur dari waktu asar sampai ke waktu maghrib. Pas bangun, loh ini maghrib. Itu. Dia belum sholat asar. Bagaimana Pak? Buru-buru setelah sholat maghrib, dia mengqadha sholat asarnya. Ini ada pemahaman begini. Oh ini sholat asar saya ketinggalan. Sholat maghrib dia ingat. Dia sholat maghrib. Dia mengqadhanya besok ke waktu asar. Itu salah. Kenapa?
Bisa jadi dia setelah sholat maghrib nyawanya diambil. Sholat ditinggalin. Jadi, idza dzakaraha falyusalliha. Hendaklah ketika ingat dia langsung sholat. Segera dengan sholat. Nah, kita ingat beberapa waktu atau beberapa waktu sholat kita mengingatnya, maka kerjakan ketika ingat itu. Itu pendapat yang pertama. Sambil kita bertaubat, ya, kita beristighfar, memang karena kelalaian, kita mengerjakannya kemudian kodoan. Dengan mengkodok. Kemudian ada pendapat yang lain, ya sudahlah cukup beristighfar, cukup bertaubat, dia tidak perlu sholat. Bahkan ada yang menambahkan boleh dengan membayar kifarat. Ini di kita ya, makanya orang yang meninggal itu ada yang disuruh kifarat. Itu kifarat apa? Sebenarnya kifarat sholat. Maka disebut dulu itu kifarat sholawat. Karena jamak daripada sholat, sholawat. Khawatir dulu banyak sholat ditinggalkan, maka membayar denda. Kifarat itu apa sih? Denda. Ini enak di orang yang punya. Di orang punya duit itu enak. Ini masalahnya di orang yang nggak punya. Sudah nggak punya apa-apa, udah kismin, banyak ninggalin sholat. Ini yang bahaya. Gitu, nggak bisa diapa-apain. Maka pendapat yang mana kita ambil? Kalau saya lebih cenderung bahwa ketika kita meninggalkan sholat, ingat kita waktunya, maka kerjakan ketika kita ingat. Gitu. Kalau itu banyak, kalau ingat, ya kerjakan. Itu dengan niat kodoan. Gitu. Ini lebih maslahat dan manfaat dibanding dengan kalau kita cukup saja beristighfar kemudian membayar kifarat. Nanti khawatir itu menjadi memotivasi untuk mudah meninggalkan. Oleh karena itu, sholat itu tidak bisa tergantikan. Sholatlah selagi ingat. Kalau enggak ingat ya berarti tidak sholat. Yang menjadi masalah kan hukum Islam itu manatuhu al-aqlu. Jadi agama itu, hukum itu adalah akal. Berarti ingat. Bagi kalau seandainya tidak punya ingatan, tidak punya akal, maka syarat sholat itu al-akil al-balig. Yang berakal dan balik. Kalau tidak punya akal, tidak ingat, berarti tidak sholat. Makanya orang gila, itu tidak ada kewajiban sholat. Karena tidak ingat sesuatu. Wong dia sama dirinya sendiri nggak ingat, siapa namamu nggak tahu dia. Apalagi ingat sholat. Oleh karenanya, orang yang ingat sholat, ketika dia ingat, maka segerakan sholat dengan niat kodoan. Begitu. Makanya waktu sholat itu sehari semalam 24 jam itu sebanyak 5 waktu, bisa mengerjakan di waktu manapun juga, selagi kita ingat. Gitu. Tapi sebelumnya kita sholat apa? Sholat taubat. Sholat taubat, kita beristighfar, karena kelalaian kita dulu, insya Allah itu diampuni dosanya, dan kemudian kodoannya adalah sebagai bentuk kita mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan. Demikian. Ada lagi? Ya. Hadis lain ada yang mengatakan begini. Orang yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja, apalagi ihanah, ada niat menghinakan sholat. Saya enggak sholat aja kaya kok, saya enggak sholat aja punya jabatan, saya enggak sholat aja bahagia, senang hidupnya. Itu namanya faqad kafaro. Kalau kafaro di sini adalah keyakinan dia dengan sholat, dengan tidak sholat dia menjadi hebat, maka itu menjadi murtad. Kenapa? Karena dia meyakini tidak sholat itu jadi hebat, itu menjadi murtad. Makanya ada yang meninggalkan sengaja, ada yang meninggalkan tidak disengaja. Nah, meninggalkan yang tidak disengaja ini karena memang faktor lain, ya, faktor halangannya, halangan syar'i atau udzur dan sebagainya, itu larinya ke qada. Itu tidak membatalkan syahadatnya. Tapi kalau ada orang yang sengaja bahkan menghinakannya, meyakini sholatnya adalah tidak wajib, maka menjadi kufur. Kufurnya adalah menjadi murtad. Kenapa? Karena rukun Islam dan rukun iman itu adalah yang wajib kita imani dan yakini, kemudian kita amalkan. Nah, sholat adalah perintah
Allah dalam Al-Quran jelas tertulis, meyakini itu perintah Allah dan meyakini Al-Quran berarti kita mengerjakan sholat. Tapi kalau seandainya tidak mengerjakan sholat karena tidak yakin, orang yang tidak sholat karena tidak yakin dengan sholat sama dengan tidak yakin dengan Al-Quran. Kalau tidak yakin dengan Al-Quran dia adalah kufur. Padahal pembedanya antara orang sholat dan tidak sholat adalah kafir dan muslim. Pembeda orang muslim dan orang mukmin, muslim dengan orang kafir adalah sholat. Berarti kalau dia tidak sholat, sama halnya berarti kelompok orang kafir. Kafirnya ada kafir i'tiqadi, ada kafir amali. Nah, kafir i'tiqadi itulah yang lebih bahaya, yaitu meyakini sholat tidak wajib. Dulu makanya ada semacam pemahaman dari anak-anak yang dulu sempat masuk ke kampus-kampus. Sholat itu cukup ingat Allah maka sudah sholat. Memang ayat Al-Quran diterjemahkannya begitu saja. Itu sampai merebak ya. Sewaktu saya ada ketika di Mesir pun tuh menemukan ada kelompok anak Indonesia yang beberapa anak tidak sholat, katanya nggak wajib, yang penting ingat aja. Padahal dah hadis Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Iya, kalau Nabi pakai ruku, pakai sujud, ya itulah sholatnya. Jadi bisa kafir, bisa murtad karena meyakini sholat itu tidak wajib. Naudzubillah waliyadzubillah. Ada lagi Pak? Tanyakan. Ada yang ditanyakan? Saya mau baca yang jadi debatable. Ini boleh, ini tidak. Ini ada yang pemahaman sholat isya boleh diakhirkan. Atau boleh tidak boleh diakhirkan. Ini hadisnya begini. Wal afdalu ta'khiru sholatil isya ila akhiri waqtiha al-mukhtari wa huwa nisful laili. Hal yang bagus juga mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam. Ini diawali kalimatnya demikian. Hadisnya dari Aisyah. A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin hatta dhahaba amatul lail. Nabi itu membuat sholat isyanya malam sampai hampir gelap gulita ya. Hatta nama ahlul masjid summa kharaja fa shalla. Faqala innahu li waqtiha laula anna syuqa ala ummati. Sesungguhnya sholat isya yang afdal itu adalah tengah malam, sepertiga malam, kalau tidak memberatkan umatku. Ini jadi dasar orang-orang yang beristiqomah sholat malam. Makanya diawalinya afdalu takhiru sholatil isra wa huwa nisful lail, tengah malam. Pertanyaannya Pak, kita istiqomah tidak tengah malamnya? Kalau tidak istiqomah, ini tidak masuk kategori ini. Ya, jadi ini hanya untuk orang yang istiqomah tengah malam itu pasti bangun. Bayangkan kalau seandainya tidak bangun, belum sholat, tidak bangun. Kata Pak Ustadz juga boleh diakhirkan. Hari ini mas saya lemes, capek, saya akhirkan aja lah. Benar-benar terakhir bangunnya jam 6 pagi. Itu kan yang dosa siapa? Saya nggak dosa, saya nggak mau. Karena saya bilang afdolnya tetap di waktunya saja. Karena kita bukan ahlu min nisfil lail. Karena bukan ahli sepertiga malam. Kalau sepertiga malam ahli nggak apa-apa. Ya Pak ya, ini debatable, suka ada yang nanya Pak Ustadz katanya boleh diakhirkan. Nah, saya bilang nggak boleh lah bagi kita mah, karena kita masih amah, masih orang yang belum khusus untuk bisa demikian. Khawatirnya kita kebangunnya kesiangan, gitu aja khawatirnya. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak sekalian? Baik, ini permasalahan secara ininya ya, fikih yang sering terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Ini sampai ada sholat lupa karena tertidur, kemudian bagaimana sholat yang dilarang waktunya kapan saja, ya. Tempat yang dilarang untuk sholat di mana saja, itu ada. Tempatnya suci tapi dilarang, yaitu sholat di atas Ka'bah, tuh nggak boleh. Tempatnya suci tapi dilarang. Di dalam Ka'bah boleh, tapi kalau di atasnya tidak boleh. Ini ada dibahas di sini. Tempat yang dilarang juga adalah tempatnya kotor.
Banyak sekali di sini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena waktu kita cukup terbatas. Mudah-mudahan kita istiqomah mengaji. Karena kitab ini sebanyak 3 jilid. Ini 1 jilidnya segini. Nanti 2 jilid lagi demikian. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ngajinya. Gitu ya, ngajinya. Baik, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa ini segala hajat dan kemudian keluarga kita, hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa ini pertama adalah untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan di dalam alam kubur, diberikan perlindungan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, kita doakan untuk anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, kita doakan untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, khususnya di Indonesia. Dan kita doakan kepada para ulama kita, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kepada ulama-ulama di Indonesia yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan dan sebagainya, ini mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.